yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya bukan dari ruang kerja tapi dari rumah masing-masing sampai di Masjid At-Taqwa, dan dijamin pula oleh Allah duduknya di masjid ini sebagaimana Rasul bersabda, wa kanat salatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafralahu. Dan langkah kaki seseorang yang ke masjid dengan tujuan ibadah, maka setiap langkahnya rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada mafralahu, duduknya duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Maka bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan ini. Nikmat berislam, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat pekerjaan, nikmat ilmu, nikmat keluarga. Banyak tidak mampu kita menghitung. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka yang terbaik buat kita adalah bersyukur. Dengan kita bersyukur maka nikmat ditambah. Janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim di ayat yang ke-7, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Semoga yang hadir siang hari ini di majelis kajian duhur ini beserta keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abdan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga mampu meneladani beliau, terutama dalam cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah. Kalau kita bisa mencontoh ini, maka hidup kita ini dalam cintanya Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Dan ini Allah letakkan janjinya di surat 3 Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila mereka benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan pada mereka, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa dan kesalahan kita diampuni. Semoga yang hadir siang hari ini beserta keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang mampu ittiba secara optimal kepada Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin, Allahumma amin. Sekarang tanggal 3, tanggal 27 apa? Zulhijjah, kurang 2 hari lagi. Besok Kamis, Jumat, Sabtu, nanti Ahad, 3 hari. Kita masuk tahun baru 1446 Hijriah.
Ketika pergantian tahun inilah yang membedakan umat Islam dengan umat lain. Ketika kita masuk tahun baru, pesannya Rasul begini. Innallaha la yanduru suwarikum wa amwalakum walaki yanduru ilal qalbukum wa a'malukum. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat hambanya itu dari penampilan, ganteng, cantik, tidak. Juga tidak lihat dari harta, pangkat dan jabatannya. Yanduru ilal qalbukum wa a'malukum. Yang Allah lihat itu hati dan amalnya. Kenapa hati jadi penting? Karena semua amalan kita itu berangkatnya dari hati. Yang menggerakkan semua amal kita tuh hati. Kalau nggak digerakkan hati, nggak nyampe di sini. Itu semua hati. Maka yang bisa kita ambil daripada sabda Rasul tersebut adalah bahwa setiap hamba itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang diniatkan hatinya. Maka dalam hadis Bukhari nomor 1, Rasul bersabda, innamal a'malu biniyat wa likulli amri manawa wa kanat hijratuhu ilallahi wa rusuli fakanat hijratuhu ilallahi wa rusuli. Wa makanat lidunya yusibuha au amrotin bahkan hajar ilaih. Namun kalau dia barang siapa itu akan mendapatkan Allah balasan sesuai niatnya. Dan setiap hamba memperoleh apa yang diniatkan. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan janji Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya karena urusan wanita, urusan dunia, perdagangan, dia cuma dapat itu saja. Maka pentingnya menata hati agar kita nanti menjadi lebih baik di tahun 1446 Hijriah. Maka hati begitu pentingnya, kenapa? Karena hati ini, jangankan hati kita, hatinya Nabi, hatinya Rasul, itu aja Allah izinkan setan itu untuk ikut serta memasukkan keinginan atau dalam arti menggoda. Itu Nabi pemahane awake dhewe gitu loh. Jadi Nabi sama Rasul saja itu setan ikut serta goda keinginan. Dan ini Allah letakkan di surat 22 Al-Hajj di ayat 52. Wa ma arsalnaka min qablika mirusuli wala nabiyyin ila idza tamana aqatus syaitanu fi umniyatih wa sahabullahu wa yukil syaitanu summa yuhikumullahu ayati wallahu alimun hakim. Artinya, kami tidak mengutus seorang nabi atau rasul sebelum kau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai keinginan di hatinya, setan pun memasukkan godaan-godaan gitu. Loh, wong sing nabi aja kelas nabi rasul digoda, apa maneh kelas sampurna mbek bangun gini. Tambah wae godone gitu loh. Nah, makanya kemudian hati ini nomor jadi satu. Nah, cuman lihat kata Allah, summa yuhikumullahu ayati wallahu alimun hakim. Namun ayat-ayatku akan menguatkan kalian. Nah, berarti apa? Kalau kita pengen hati kita nanti tidak dikuasai, ya berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan kajian-kajian seperti ini, itu tidak gampang masuk iblis. Kenapa? Lihat, ini hati yang sehat nih. Dia mau memasukkan ayat-ayat Allah di dalamnya, mau ngaji, ini hati sehat. Sekarang hati yang sakit, surat yang sama, ayat 53-nya. Liyaj'ala ma yukis saytanu fitnatal lilladzina fi qulubihim marradu wal khasyati qulubuhum wa inal zalimina lafi siqabin ba'id. Yang artinya, dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang hatinya ada penyakit. Jadi kalau hatinya sakit, Allah izinkan setan menggoda. Dan orang-orang yang hatinya sakit ini, wah, pertempuran yang sangat jauh. Ya, makanya jangan sampai punya hati yang sakit. Nah, seperti apa hati yang sakit itu? Lihat ayat 54-nya. Waliyat amaladzina utul ilma
annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fakutubihi lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Dan orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar datang dari Allah, lalu beriman, hati mereka akan tunduk kepadanya, dan petunjuk bagi orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Nah itu kan, jadi kalau kita berinteraksi dengan Quran, berinteraksi dengan kajian-kajian seperti ini, baru Allah masukkan ayat-ayat ini, maka hati kita akan menjadi hati yang tunduk, dan kita akan mendapat petunjuk jalan-jalan yang lurus gitu loh. Karena manusia itu kalau dikasih rahmat, manusia kalau dikasih nikmat, manusia kalau dikasih nasihat sama Allah, manusia kalau dikasih petunjuk, manusia kalau dikasih keberkahan, mereka membagi tiga. Mereka ya, bukan Allah yang bagi. Jadi kalau nih ada rahmat, ada berkah, ada nikmat, ada petunjuk, manusia begitu dikasih, mereka mecah tiga. Ini Allah sebutkan di surat Fatir 35 ayat 32. Summa arrosnal kitab astafaina min ibadina faminhum dolimuli nafsi wa minhum muktasid wa minhum sabikum bil khairat biiznillah. Tuh. Dan kitabku sudah aku berikan kepada hamba-hambaku yang aku pilih, namun mereka ada yang mendolimi diri. Contoh mendolimi diri itu gimana? Ini ada contoh nyata ini. Kebetulan terjadi 2 hari setelah Idul Fitri kemarin. Saya kan nggak punya ibu, punyanya mama Jailah. Saya pulang ke mama, ketemu teman lama, manggil saya Chris. Alamat ini, konco zaman kafir kena ada nyeluk Chris ini. Noleh saya, saya gak usah sebut namanya. Terus dia nanya, kate nang di? Gitu. Saya pakai sarung, baju koko sama kopiah. Dan itu maghrib, jelas maghrib, takok kate nang di. Saya bilang kate nang masjid. Lapo? Sholat bro, saya gitu kan. Sholat apa? Ini gitu aneh-aneh awakmu, saya bilang. Itu sejak lahir Islam aneh-aneh, ngerti sholat maghrib takon. Pirang rakaat? Ya telu. Oh garung ana perubahan, dia bilang gitu. Aku wis tahu nek telu, wis budal dhewe wis. Enggak, aku tak budal ana perubahan. Ini model dolimul nafsi. Sampai saya balik lho, sik pacet cangkruk iki ngono enggak budal-budal iki, enggak salat. Wah, ini dolimul nafsi, bener-bener ini. Oh dijak salat tak takon, salat apa? Saya jawab maghrib pirang rakaat. Tak jawab 3, wis tahu aku. Wis budal dhewe, engko ana perubahan tak melok. Parah ini. Iki wis gak ngrungokno perintahnya Allah dan Rasulnya. Ini dolimul nafsi. Muktasid, seperti apa muktasid? Muktasid itu model begini. Sholat, wae sholat. Poso, wae poso. Kurban, wae kurban. Nggak punya giro. Ini kalau bahasa Prancisnya norok buntek. Nah, jadi pokoknya melo ya Amir selamat gitu. Nah disinilah ketika norok buntek ini kelas pertengahan. Nah yang ketiga tadi yang utama Allah bilang apa tadi? Sabikum bil khairat bismillah, terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Contohnya mana ini? Yang sabikum bil khairat. Mau tahu contohnya? Inilah anak sampurna ini lah. Yang sekarang duduk ini loh, cangkruk dengan dikasih nafsu Allah, nafsu ngaji, nafsu mutalabu. Ini yang namanya sabikum bil khairat bismillah. Dan anak-anak sampurna ini jenengan ini disebutkan oleh Rasul di hadis Bukhari nomor 71. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, Allah itu akan menggerakkan hamba itu datang ke masjid, beribadah, sholat berjamaah, habis itu duduk diam bertolabul ilm. Ini sabikum bil khairat, terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah tidak dipilih Allah kan gini, benar ya. Maka bersyukur. Nah itulah tentang hati kita. Kemudian tadi Allah ingatkan, kalau hati ada penyakit, aku izinkan setan masuk. Nah sekarang di pertanyaan, apa sih penyakit hati? Nah, yang kedua, ini 3 bahasan selesai. Yang kedua, apa penyakit hati? Penyakit hati yang paling bahaya itu syirik musyrik. Nah, ini penyakit hati paling bahaya nih.
Ini kalau terjadi, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yakfiru ayyusraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Allah berfirman, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa urusan syirik musyrik, menyekutukan Allah. Allah ampuni semua dosa selain itu bagi yang dikehendakinya. Dan syirik musyrik dosa paling besar. Contohnya seperti apa? Kalau yang besar ya yang besar. Misalnya Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, ini kena guys. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meledos siji ana papat Tuhan. Nah, ini mulai ini syirik besar. Tuhannya 3 in 1. Wah, macam Tuhan saya dulu. Itu syirik besar. Kiai Slamet dikeluarkan dari keraton, tahu Kiai Slamet? Kebobule, teletongnya dinteni, ngelek-nelek ditaruh di perkebunan, persawahan, nanti dia subur tanamannya. Ini syirik-syirik besar, hati-hati. Sik percaya ana manuk darah sik muni, sapa mari kene ate mati. Enggak ganti wedi rek. Kuak magrib. Oh, atau sing mati. Tonggone dihitung kira-kira sapa sing ate budal. Aneh-aneh. Ini paling benci model begini. Tekek muni dihitung, tekek untung, tekek rugi, tekek untung. Kok tek rek gak ditutupno tekek kira. Ya opo ini paling benci model begini. Ini besar-besar. Yang kecil pun juga enggak kalah. Hati-hati yang kecil nih. Contoh yang kecil ini obat. Datang ke rumah teman. Sirahku ngeluh, gak di obat tau. Apa ngeluh iki ana. Waduh, aku gak waras. Nah, sirik ini yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Lah kok dia ngomong aku gak waras. Sirik ini kecil, ini numpuk. Lah mestinya gimana? Ono obat ngeluh. Gini, tahu ini. Bismillah, mestinya gitu. Bismillah, sembuhkan sakit kepala saya lah. Oh, no. Datang lagi ke rumah temannya, kapan lagi? Ngeluh mana? Gak ono obat. Gak ono, masuk gak ono blas. Ya iki ono obat panu. Kita ombene ngawur nih. Artinya ikhtiar ya harus matuk sesuai. Nah disinilah ketika sirik kecil ini, apalagi yang bahaya lagi, riya. Apa riya? Riya itu duduk. Riya itu ditunjuk-tunjukkan. Wah, contoh paling gampang nek infak sedekah. Nek duitnya 100 ngamuk-ngamuk nang takmir. Bolonganmu kurang gede, lu kasih mlebu lho. Cek ketok nek apa? Cek ketok nek 100. Padahal Rasul pesan infak sedekah itu gini, amalan yaitu yumna mina yusra. Nah, itu pesan hadis tuh. Amalan yang terbaik tutup dengan kiri. Hadis. Orang sekarang kan juga sama infak ini. Tapi bukan karena hadis, sebab dibuka 2.000. Nah, disinilah ketika riya itu ini bahaya ini. Kedua, sum'ah. Apa mana iki sum'ah? Sum'ah itu kebaikannya diceritakan semua. Contoh, Mas, kemarin sampean tolong fulan ya, arek rungkut. Oh, sing manyar tak tolong, genteng kali tak tolong, ngene anu tak tolong, waktu tak. Kok apa diceritakno ini sum'ah ini? Ini juga ini penyakit hati nih. Ini juga sirik ini. Ujungnya sombong semua. Wah, apa diceritakno? Oh, mer tak tolong. Wah, kene diceritakno kabeh. Oh, ditakoki kamu nolong iki, diceritakno kabeh. Lah harusnya gimana? Mas, sampean wingi jare nolong arek rambut. Us, ngomong liyane. Ya apa keluargamu? Ya apa keren. Gak ikut tok manyar. Genteng. Wis kabeh, gak diwedi. Ini sum'ah. Yang bahaya lagi ujub. Apa ujub itu? Ujub itu orang lain direndahkan, dirinya diunggulkan tapi tidak ngomong. Di PDW. Contoh paling gampang yang infak tadi. Waya infak ketok 5.000. 5.000 akeh aku bro 10. Apa iki nek 2.000 paling wong iku ngono. Jadi wong-wong ditibokno dhek diunggul-unggulno. Ini bahaya. Ini penyakit sirik semua, ini penyakit hati. Dengki. Wis, dengki ini paling enggak suka lihat tonggo teman sukses. Tonggonya ada truk turun, cret, nurunkan kulkas 6 pintu. Ono kulkas 6 pintu. Langsung greges. Ngomong tonggone gak enak. Sesuk ana motor anyar Vario duduk langsung meriang. Ini penyakit-penyakit hati apa ini harus diberantas ini ya. Dengki, hasad, iri, Masya Allah. Iri itu boleh. Rasul mengajarkan iri. Tapi irilah fil akhirah wala itakun minad dunya. Irilah kamu itu urusan akhirat, jangan iri urusan
dunia, itu boleh. Jadi kalau lihat yo pengen rek koyo gue wacane Quran apik salate apik ngono apik boleh iri iku. Tapi nek kulkas teko terus greges tanggane tuku mana TV langsung malah kadang muntah-muntah barangnya gak tepat. Irilah urusan akhirat, jangan iri urusan dunia. Ini penyakit hati. Yang terakhir, bahasan terakhir setelah itu kita diskusi. Gimana obatnya? Jadi kalau bahas masalah itu gak cuma bahas tok, tapi solusi dan obatnya terus disampaikan. Surat 10 ayat 57. Ini obat. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang Al-Qur'an, petunjuk langsung dari obat segala penyakit, terutama penyakit hati. Dia adalah petunjuk, dia rahmat bagi manusia. Nah, jadi obat yang pertama itu berinteraksi dengan Quran. Paling enggak ya satu hari kalau bisa ya 1 juz, kalau mampu itu one day 1 juz. Kalau enggak mampu 1 juz setengah. Enggak mampu setengah, seperempat. Enggak mampu seperempat, 1 halaman. Enggak mampu separuh. 1 halaman itu paling banyak 10 sampai 11 12 ayat. Enggak mampu separuh, seayat enggak mampu buyaro. Gak bisa ngomong aku. Berarti parah, sholatnya enggak ya berarti. Karena kalau kita sholat apa yang kita baca? Novel, komik, Quran. Berarti kalau sudah tidak pernah interaksi sama sekali, udah parah. Jadi obatnya adalah berinteraksi dengan Quran. Dan Quran kita bawa juga dalam sholat kita, dalam bacaan rakaat 1 dan 2-nya. Kemudian bertelabul ilm. Ini janji Allah tadi di surat 22 ayat yang ke-53-nya. Bahwa orang yang ditambahkan 54-nya ditambahkan ilmu utu ilmah, diberikan ilmu itu maka dia akan mendapatkan suratul mustaqim, petunjuk yang lurus. Nah, kemudian yang ketiga, berwawasan dengan lingkungan yang baik. Ini obat penyakit hati. Ya, maka sampai Rasul bilang, bertemanlah kalian dengan pandai besi, sangit. Bertemanlah dengan penjual minyak wangi sampai seperti itu. Jadi artinya dunia pertemanan, karena setan itu suka membengkokkan yang lurus-lurus. Contoh, sabar itu apa? Ikhlas, terus tidak mengeluh. Yang ketiga, ridho terhadap ketetapan Allah, itu sabar. Setan gawe sabar itu ada batasnya, ngono. Lah kita katut kena sing iku. Balasan Mas, ono batas sih. Iki setan dasir nih. Ini mempromosikan punyanya setan ini. Jadi maka hati-hati. Ini setan tuh pokoknya tidak pernah ikhlas kita dengan orang-orang yang lurus-lurus. Kemarin ada teman saya mau masuk Islam, tapi gak sido-sido. Kan ngomongnya gini ke saya. Chris, gitu kalau manggil saya. Aku ini tertarik karo Islam. Tapi koncoku sing Islam kok digudo tok aku gak tau digudo, gitu dia. Saya bilang podo, aku biyen waktu durung Islam ya gak tau digudo. Lu bener toh kan, awakmu yang membenarkan. Iya gak tau digudo, podo konco setan ya kan, bakal konco nang neraka. Lah nek mlebu Islam dadak ini omonganmu gak tepak terus ngono. Iki kok durung mlebu Nah, kalau iblis setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda. Maka itulah obatnya tadi, berinteraksi dengan Quran, beribadah dengan optimal, dan mencari komunitas yang terbaik. Fa insyaallah kita akan dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dikarunia umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, termasuk yang nonton ini, rizki yang berkah, halalan thayyibah, dijadikan setiap amal kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan kita jadi amalan yang solih, solihah, makbula, wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Dah selesai materinya. 10 menit ke depan saya tawarkan, yang mau nambah materi silakan duduk sini. Saya tak duduk sana mangan jajan. Atau ada mau didiskusikan, silakan. Sampai 12:30. Ndak ono tak tutup, mulai aku nang ngene Gresik. Ada enggak? Ndak ada, cukup. Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.